Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, kalau saya bilang apa kabar, silakan ikuti yang 50 punya itu. Bisa? Bisa. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Luar biasa. Yes, puji Tuhan. Oke. Kalau boleh saya minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan. Sepanjang bulan tadi hingga saat ini kami bisa berkumpul di kelas 7A ingin melaksanakan ujian Pak untuk membantu Pak bisa menjadi guru matematika. Semoga apa yang kami bisa membantu bisa menolong Pak untuk menjadi guru. Yesus Amin. Terima kasih. Baik. Sebelum itu saya akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Atas nama siapa? Dan lelang, Pak. Alasannya? Karena ya Pak tidak ada keterangannya kalau jadi saksi. Oke, baik. Sebelum ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, sekarang saya mau tanya dulu. Untuk materi sebelumnya, kalian sudah pelajari tentang operasi aljabar. Ada yang tahu, ada yang masih ingat terkait dengan materi operasi bentuk aljabar dalam bentuk penjumlahan, perkalian maupun pembagian? Ada? Ada yang masih ingat? Kalau unsur-unsur dalam bentuk aljabar itu masih ingat? Masih? Oke, untuk mereview kembali materi sebelumnya, karena hari ini kita akan melanjut atau lanjutan dari materi hari lalu yang selesai kita bahas. Hari ini kita akan belajar terkait operasi perpangkatan dalam bentuk aljabar. Oke, sebelum ke materi baru, sekarang saya akan mereview kembali dalam pemikirannya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan atau coba kalian sebutkan apa saja yang terdapat dalam unsur bentuk aljabar. Kalian tahu? Oke, silakan. Variabel. Oke, ada lagi? Koefisien. Ada lagi? Konstanta. Ada yang tahu apa itu variabel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, lambang pengganti. Kalau koefisien? Angka yang diikuti atau yang diambil. Oke, angka yang diikuti atau yang diampiti. Cuman apa berdiri sendiri Pak? Oke, berdiri sendiri. Kurang tepat ya. Ada lagi? Kalau konstanta? Angka yang berdiri sendiri. Angka yang berdiri sendiri. Oke. Semua jawaban dari teman-teman itu semuanya benar. Artinya teman-teman masih ingat terkait materi sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perpangkatan dalam bentuk aljabar. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, siswa dapat mengoperasikan perpangkatan bentuk aljabar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung pecahan aljabar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian dalam bentuk pecahan aljabar. Oke. Di sini juga Pak ada pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama itu,
Pernahkah kalian menemukan bentuk aljabar di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Pernah? Oke. Tanpa kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-harinya kita itu, kita sudah menggunakan aljabar. Contohnya? Oke, menghitung uang. Ada lagi? Ada lagi contoh lain? Oke. Oke, menghitung jumlah kertas. Ada lagi? Jadi teman-teman, semua yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita ini, kita tanpa kita sadari bahwa kita sudah menggunakan dalam hitung segala sesuatu itu dengan menggunakan aljabar. Tanpa kita sadari bahwa pada saat kita menghitung sebuah benda itu, kita sudah menggunakan aljabar. Maka dari itu aljabar adalah ada di kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, apa kalian bisa mengoperasikan perpangkatan dalam bentuk aljabar? Bisa? Oke. Yang ketiga, apakah kalian pernah menyelesaikan salah satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar? Pernahkah kalian menggunakan? Ada yang pernah? Tidak? Oke. Sebenarnya kita sudah menggunakan itu, tetapi kita tidak sadar bahwa ini sudah kita menggunakan aljabar. Oke. Baik. Di situ perpangkatan bentuk aljabar. Pernyataannya, coba kalian ingat kembali operasi perpangkatan pada bilangan bulat. Yang dimana operasi perpangkatan diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkat, sebanyak jumlah pangkat atau eksponen. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A dipangkatkan N berlaku A pangkat N sama dengan A kali A. Kalikan A itu sebanyak N kali. Itu artinya kita akan mengalihkan bilangan yang sama sebanyak jumlah pangkat atau sebanyak jumlah eksponen. Oke, untuk N bilangan asli dan A bilangan real. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan uraian yang di situ. A pangkat 5 sama dengan A kali A sebanyak 5 kali. Kalikan A itu sebanyak 5 kali. Oke, saya akan berikan salah satu contoh. Di sini kan pakai huruf ya. Ya toh? Pakai varian. Sekarang saya akan alihkan A itu, misalkan A-nya sama dengan 2. Eksponennya itu 3. Jadi 2 pangkat 3, ada yang bisa menyelesaikan? Oke, silakan. Terima kasih. Baik, seperti itu ya. Contohnya tadi itu 2 pangkat 3. Sama dengan kalikan 2 itu sebanyak 3 kali. Begitu juga di bagian B. 2P dipangkatkan 3. 2P dipangkatkan 3. Jadi adik-adik, ada perbedaan antara A pangkat 3 dan 2P dipangkatkan dengan 3. Seperti pada pernyataan di situ, 2P kali 2P kali 2P sama dengan
kalikan 2 itu sebanyak 3 kali, kalikan juga P-nya sebanyak 3 kali. Karena dia dipangkatkan. Beda kalau 2 pangkat 3 P. Jadi, yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita kalikan itu adalah hanya 2 saja. Sebanyak 3 kali. Lalu kita kalikan itu dengan P. Bisa? Nah, seperti pada yang bagian B, di situ kan 2, saya ganti angka ya. 3B dipangkatkan 2. Perhatikan uraiannya. Uraiannya di sini dia katakan 2P pangkat 3 sama dengan 2P dipangkatkan dengan 3 sama dengan kalikan 2P itu sebanyak 3 kali. Setelah kita kalikan itu, maka kita kalikan dia punya koefisiennya sebanyak 3 kali dan variabelnya sebanyak 3 kali. Oke, perhatikan pada contoh. 3B pangkat 2 sama dengan 3B dikali 3B sama dengan 3 dikali 3 dikali B dikali B sama dengan 3 kali 3 berapa? 9. Bisa? Untuk bagian C juga tidak lari jauh dari bagian B dan juga di bagian D. Oke. Yang berikut untuk menentukan perpangkatan pada bentuk aljabar suku 2. Nah, di situ ada ilustrasinya. A tambah B dipangkatkan dengan 3. A tambah B dikali A tambah B dipangkat 2. Sama dengan A tambah B dikali A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, di situ hasil akhirnya A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3. Yang dimana menggunakan cara skema. Suku yang sejenis dikelompokkan, lalu operasikan suku-suku yang sejenis. Baik, operasi hitung pecahan aljabar. Yang pertama di situ penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Saya minta satu orang untuk baca. A. Penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Sedangkan untuk penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang penyebutnya sama, pecahan yang sejenis, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi bilangan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Oke. Dia katakan di situ untuk penjumlahan dan pengurangan dengan pecahan yang penyebutnya itu sama, maka dia punya pembilangnya saja yang dijumlahkan. Sedangkan dia punya penyebutnya itu tetap. Oke. Seperti pada aturannya, yang pertama di situ A per N ditambah B per N sama dengan A tambah B per N. Kenapa sampai A tambah B per N? Karena dia punya pembilangnya itu berbeda dan dia punya penyebutnya itu sama. Lalu yang kedua, begitu juga yang pengurangan. Pengurangan dengan penjumlahan ini sama. Jadi ketika dia punya operasi penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama, maka yang perlu kita selesaikan itu adalah dia punya pembilang. Sedangkan dia punya penyebutnya itu sama. Oke. Di situ ada contoh, sederhanakanlah 2 per 2B tambah 4 per 2B. Sekarang saya akan kasih contoh. Contoh yang pertama, sederhanakanlah
2/3A ditambah 3/3A. Ingat, pernyataan atau suruhan atau dia punya aturannya tadi itu adalah dia punya ketika dia punya penyebutnya itu sama, maka yang perlu kita selesaikan adalah apa? Pembilangnya. Oke, pembilangnya di sini 2 dan 3. 2 ditambah 3/3A. Kenapa saya per 3A? Karena dia punya penyebutnya itu adalah 3A. Tahu dia punya penyebutnya itu sudah sama. Maka hasil akhirnya 2 tambah 3 sama dengan 5/3A. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ada yang bisa selesaikan soal ini? Oke. Ada yang bisa? Saya. Oke, tepuk tangan. Jadi adik-adik, untuk penjumlahan dan pengurangan itu dengan penyebut yang sama itu tidak ada bedanya. Yang dimana cara mengoperasikan itu adalah dia punya pembilangnya itu dioperasikan, sedangkan pembilangnya itu dioperasikan, sedangkan dia punya penyebutnya itu tetap. Dia punya penyebutnya beda. Itu doang. Oh, 2 ini. Ya, 2A tuh, Pak. Sedangkan yang pertama 2B. Sedangkan yang kedua 2A. Ayo, maaf ya, salah tulis. Sorry. Jadi, adik-adik, untuk penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama itu, dia mengoperasikan dia punya pembilang, sedangkan dia punya penyebutnya itu tetap. Oke. Sedangkan di operasi penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda itu beda aturannya dengan penyebut yang sama. Oke, di penyebut yang berbeda aturannya itu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama itu adalah sederhanakanlah dengan cara mencari KPK. Saya ulangi. Cara yang pertama itu adalah mencari dia punya KPK. Itu tidak lari jauh dari materi terkait dengan bilangan pecahan ya. Apabila dia punya penyebutnya itu berbeda, maka langkah awalnya itu adalah mencari KPK. Yang dimana seperti pada contoh 2x kurang 2x per 3x kurang 1 dikurang 6/2x tambah 5. Dimana KPK dari penyebutnya di situ adalah 3x kurang 1 dan 2x tambah 5. Oke, setelah kita menentukan dia punya KPK, maka substitusikan atau masukkan dia punya nilai KPK-nya itu ke dalam dia punya pembilang. Seperti pada contoh 2x per 3x kurang 1 kurang 6/2x tambah 5 sama dengan 2 kali 2x tambah 5 kurang 2x dikali 2x tambah 5 kurang 6 dikali 3x kurang 1 per 3x kurang 1 2x tambah 5. Sementara ini adik-adik
ini dia punya penyebutnya tadi. Bisa? Dia punya penyebutnya. Sedangkan di atasnya ini 2x tambah 5, 3x kurang 1 itu adalah KPK. KPK dari penyebut. Yang dimana di situ hasilnya adalah 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x kali 5 sama dengan 10x kurang. Kenapa sampai kurang di sini? Karena dia punya lamanya di sini adalah pengurangan atau selisih. Oke, sekarang 6 kali 3 negatif 6 kali positif 3 berapa? Negatif 6 kali 3 berapa? 18. Jadi di sini negatif 18. Kenapa sampai di sini positif? Karena negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan positif 6. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 10x kurang 18x tambah 6 per penyebutnya itu tetap. Nah, yang perlu kita selesaikan di sini adalah apa? Dia punya suku yang sejenis. Setelah kita menyelesaikan dari sini, maka kita akan mencari dia punya suku yang sejenis. Di mana suku yang sejenisnya di sini adalah positif 10x dengan negatif 18x. Oke. 10x kurang 18x hasilnya berapa? Negatif berapa? Negatif 8x. Oke, di situ 4x kuadrat kurang 8x tambah 6 per penyebutnya itu tetap karena dia punya pembilangnya tadi itu sudah mengalihkan atau sudah kalikan dengan dia punya KPK dari penyebut yang tadi. Bisa? Oke, seperti pada contoh yang kedua bisa kalian perhatikan di situ. Tidak beda juga dengan contoh yang nomor 1. Oke. Aturan untuk mengalihkan pecahan aljabar serupa dengan yang digunakan dalam aritmatika. Di situ aturannya itu adalah A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dengan B, D-nya itu tidak sama dengan 0. Ketika dia punya penyebutnya itu sama dengan 0, maka itu tidak terdefinisi. Karena di aturannya tadi itu adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, aturan yang kedua A kali C per D sama dengan A kali C per D. Kenapa sampai A kali C per D? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa A kali C per D? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke. Di situ kenapa sampai A kali C per D? Kalian lihat saja, di situ kan ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu kita akan kalikan dengan dia punya pembilang. Sedangkan penyebutnya itu tetap karena penyebutnya di situ hanya satu saja. Bisa? Oke. Seperti pada contoh, tentukan hasil perkalian berikut ini. K kuadrat per 4N kuadrat
kali 8N per 11K. Penyelesaian, pertama-tama kita akan kelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi di situ 8K kuadrat N, 8K kuadrat N per 44K N kuadrat. Kenapa sampai 44 di situ? Karena 4 dikali 11. Sehingga hasilnya itu adalah 44 KN kuadrat. Oke. Di situ selesai kita kalikan dia punya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka selanjutnya kita akan kelompokkan dia punya sukunya itu berdasarkan sejenis atau kumpulkan dia punya suku sejenis. Oke, suku sejenis di situ adalah 8 per 44 dikali K kuadrat per K dikali N per N kuadrat. Setelah kita kelompokkan berdasarkan jenisnya, lalu kita sederhanakan berdasarkan jenisnya juga. Maka 8 dibagi 4, habis itu 44 dibagi 4. Kita sederhanakan 8 per 4 itu dengan 4. Sama-sama kalikan dengan bilangan yang sama. Maka di situ hasilnya adalah 2 per 11 kali K per 1 kali 1 per N. Kenapa sampai K per 1? Karena di atasnya kan K kuadrat, di bawahnya itu K. Jadi sisanya di atas itu 1. Kan ada 2 K di atas, di bawahnya itu hanya 1. Di atasnya sisa 1, di bawahnya tetap 1. Begitu juga N. N-nya di atas itu hanya 1, sedangkan N di bawah itu ada 2. Bisa? Sehingga hasil akhirnya adalah 2K per 11 N. Oke, untuk contoh nomor 2 bisa kalian perhatikan sendiri di bahan ajar. Sekarang pembagian pecahan aljabar. Yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah pembagian pecahan aljabar. Untuk melakukan proses pembagian pecahan adalah sebagai berikut. Pembagian pecahan aljabar kita menggunakan rumus. Yang pertama, pembagian A per D dibagi C per D. Yaitu kita akan kalikan dia punya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya di situ adalah hasil kali antara pembilang dibagi dengan hasil kali antara penyebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau masih ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Bertanya saja. Saya tidak pernah makan orang. Tanya saja, apa yang kalian belum paham, apa yang kalian belum mengerti, silakan bertanya. Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, untuk proses kelompoknya itu LKPD-nya saya akan bagikan ke grup sebentar. Untuk sekarang sebentar saya akan tentukan 2 orang untuk menyelesaikan soal di depan. Secara individu ya, bisa diskusi dengan teman sebangku kalian.
silakan. Kalian bisa langsung di depan papan tulis. Oke, silakan. Siapa lagi yang bisa? Yang nomor 2, ada yang bisa? Oke, silakan Mbak. Di sini. Sebentar baru kita bahas bersama ya. Ada yang bisa nomor 3? Ingat baik-baik ya, aturan pembagiannya tadi itu bagaimana. Terus dia punya aturan perkaliannya tadi itu seperti apa. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian bertiga. Perhatian, kalau kalian punya pekerjaan ujian seperti ini adalah salah. Karena di mana?
Di sini kan tidak ada proses. Iya. Caranya adalah yang pertama tadi itu 3/2B ditambah 5/2B. Seperti pada persyaratan tadi adalah ketika dia punya penyebutnya sama, maka dia punya pembilangnya kita akan jumlahkan 3 tambah 5/2B sama dengan 2B-nya tetap, sedangkan 3 tambah 5-nya itu adalah 8/2B. Sedangkan nomor 2. Nomor 2 nya kan penyebutnya itu berbeda. Yaitu 7/3 dikali 8/4. Oke. KPK dari 3 dan 4 berapa? 12, Pak. Maka 12. 12 dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 4, Pak. 4 ditambah 7 28, Pak. 4 ditambah 7 11 kali, Mas. kan tambah sudah dia. Ya toh? Ya kan? Tambah atau kali dia? Dia punya KPK dikalikan dia punya penyebut, dijumlahkan dia punya pembilang. 12 dikali 3 berapa? Bagikan dia punya KPK dengan penyebut. Lalu kali atau jumlah? Coba ingat kembali dia punya aturan perkalian pecahan biasa. Ayo. Perhatikan kembali. Kali. Kali 12 bagi 3 kali 7 baru per 12. Kali. Iya, kali. Perhatikan ke sini. 12 dikali 3, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 7 28/12. Lalu kali 12 dibagi 4 berapa? 3 kali 8 24. Oke, dia punya penyebutnya sudah sama, maka dia punya apa? Pembilangnya kita akan kali 28 dikali 24 28 dikali 24. 4 dikali 8 2, ingati 3. 4 dikali 2 berapa? 8 ditambah 3 2 dikali 8 berapa? 2 kali 2 4 tambah 1 5. Turun 2, 1 tambah 6 berapa? 1 tambah 5 4. Maka hasilnya adalah 972/12. Sementara dia punya penyebutnya itu tetap. Oke, sekarang nomor 3. Aturan pembagian dalam bentuk aljabar. Pembagian pecahan dalam bentuk aljabar. 2/3 dibagi 4/2. Oke, seperti pada aturannya tadi itu adalah dia punya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 2 dikali 4/3 dikali 2. Maka 2 kali 3 berapa? 8/3 kali 2 berapa? 6. Kalau kalian tanpa ada proses, maka itu adalah salah. Karena matematika membutuhkan proses. Oke. Pembelajaran kita sudah sampai sini. Sebelumnya saya akan mau tanya, kalian ada pertanyaan tidak terkait materi yang kita pelajari pada hari ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya akan bertanya. Bagaimana pesan kalian terhadap pembelajaran pagi hari ini?
Oke, seru, menyenangkan. Ada lagi? Mendapatkan pembelajaran yang Mendapatkan ilmu yang baru, iya toh? Iya. Karena kan baru belajar terkait dengan pecahan bentuk ada. Oke, ada lagi? Apa yang kalian rasakan ketika sudah dijelaskan terkait materi ini? Oke, Bob? Senang, Pak. Senang. Ada lagi? Mengerti, Pak. Oke, sudah mengerti. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Jadi adik-adik, pesan dari Pak adalah untuk kalian tetap belajar. Ingat, minggu depan adalah ujian. Jaga kesehatan. Sekarang musim hujan. Kurangi bawa kendaraan. Siapa yang bawa kendaraan di sini? Ada? Oke, hati-hati kalau bawa kendaraan sendiri. Oke. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Ingat, minggu depan kalian ujian. Silakan belajar sampai ke materi pada hari ini. Oke, untuk LKPD-nya saya akan kirimkan melalui BA Group sebentar. Silakan kerja dan besok Oke. Tadi ada 3 orang yang tidak hadir ya? 2. Satunya sakit kan? Iya, sakit. Sakinya tidak ada keterangan. Baik, sudah kalau begitu cukup sekian saja dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Formalitas saja. Satu orang. Berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan, yang sudah doa-doa kami silakan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami,